Agama Koda merupakan kepercayaan tradisional masyarakat Lama Holot. Dalam masyarakat Lama Holot daerah Flores Timur ada ungkapan, Alap et rera wulan tanah ikan, yang berasal dari kata, alap et, dan padanan kata, rera wulan, serta padanan kata tanah ikan. Alap et rera wulan tanah ikan sendiri berarti, yang empunya langit dan bumi atau dengan kata lain sang pemilik semesta alam yang sering disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta langit dan bumi, semesta alam, beserta isinya di mana manusia adalah salah satu yang ada di dalam semesta alam itu. Keberadaan Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dibuktikan secara jasmaniah, namun dapat dirasakan dan dialami secara rohani, sehingga Ata Lama Holot, orang Lama Holot, sering menyebutnya dengan Ekan Amun, yang kosong atau yang tak terjangkau. Penyebutan Tuhan Yang Maha Esa dengan Ekan Amun ini menunjukkan bahwa Ata Lama Holot secara jujur menyadari keterbatasan dirinya dalam menjangkaunya. Namun meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan Yang Maha Esa benar-benar ada, walaupun tak terjangkau dengan indera manusia. Tuhan yang tak terjangkau itu, Ekan Amun, diyakini merupakan energi suci dalam bentuk roh yang kudus, yang bersemayam di dalam setiap ciptaannya. Roh inilah yang menggerakkan hidup dan kehidupan makhluk hidup dan memfungsikan benda mati sebagaimana adanya. Dengan demikian dapat dikatakan, Tuhan adalah segala ciptaannya, dan segala ciptaannya adalah Tuhan. Ungkapan ini dapat diartikan dengan, Tuhan menunggal dengan ciptaannya, dan ciptaannya menunggal dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah semesta alam, dan semesta alam adalah Tuhan, di mana semesta alam dalam bahasa Lama Holot adalah rera wulan tanah ikan. Dan Ata Lama Holot menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah ciptaannya, maka Tuhan Yang Maha Esa disebut alap et rera wulan tanah ikan. Segala ciptaannya adalah gambaran Tuhan, baik dalam wujud fisik maupun dalam wujud energi suci, Roh Kudus. Hal yang perlu diingat bahwa ketika kita menyebut alap et rera wulan tanah ikan, saat itu kita menyadari sepenuhnya bahwa diri kita adalah salah satu unsur semesta alam yang menunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ramanuja adalah seorang tokoh filsafat India yang hidup pada tahun 1017 sampai tahun 1137. Ia dikenal sebagai penganut Vishnu yang taat. Ia menerima Prabandham, kumpulan syair pujian para Alvars, kelompok penyair suci Tamil yang hidup di abad ke-6 Masehi, sebagai buku yang setara dengan kitab suci, dan mempopulerkan pancaratra tradisi penghormatan terhadap para Alvars. Oleh karena itu, kegiatan dan filsafat Ramanuja tidak dapat dilepaskan dari tradisi agama Hindu. Ramanuja mengadakan banyak pembaruan, meskipun tidak semua pengikut Vaisnava setuju. Kemudian ia mendirikan komunitas di Tirupati, Andhra Pradesh. Dalam ajaran pemikiran Visistadvaita, konsep tentang Tuhan digambarkan juga sebagai yang tunggal, monoisme. Ramanuja memiliki pandangan bahwa Tuhan yang tunggal itu memiliki dua prakara atau ragam yang terpisah, yakni alam dan dunia. Kedua ragam ini dihubungkan dengan Tuhan, sebagai badan yang dihubungkan dengan roh. Roh ini sekalipun terpisah keberadaannya dari Tuhan, tetapi tetap ada dalam dirinya, sebagai atribut pada substansi. Materi dan roh merupakan unsur bawaan, visisana, sedangkan Tuhan adalah yang tak terbatas, Visesha. Menurutnya segala sesuatu, apapun itu, merupakan Brahma, dan dalam Brahma itu sendiri terkandung unsur kejamakan, sehingga Brahman dapat mewujudkan diri dalam seluruh alam. Uniknya dalam pandangan Ramanuja, alam sebagai wujud material dan roh-roh pribadi, bukanlah maya yang tidak nyata, tetapi bagian nyata dari hakikat Brahma, dan merupakan badan Tuhan. Pokok pemikirannya ialah keberadaan Tuhan, Narayana, yang tidak terpisah dari dua kebenaran yakni, jiwa dan dunia. Semua yang terlihat merupakan manifestasi dari atribut para dewa, sehingga menjadi permanen dan kekal dan tunduk pada satu kendali Brahma, yang juga memiliki sifat kekal. Dalam filsafatnya ia juga mengatakan bahwa, Tuhan, Narayana, juga memiliki dua mode yang tak terpisahkan, yakni jiwa dan dunia.
Sehingga dengan kata lain, materi dan jiwa adalah bagian dari tubuh yang ilahi. Titik sambung kedua konsep kebijaksanaan ini, lebih mengarah pada konsep Tuhan yang tunggal dan ciptaannya. Keduanya sama-sama memahami bahwa Tuhan dan ciptaannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dunia dan segala isi di dalamnya baik materi maupun roh, merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua konsep ini sama-sama mengarahkan kita pada konsep pemikiran bahwa Tuhan dan dunia, ciptaannya, saling terkait satu sama lain. Nilai yang dapat diambil dari kedua konsep pemikiran ini adalah, manusia sebagai ciptaan haruslah mencintai ciptaan lain, seperti ia mencintai penciptanya.